Bang. Oke ya, Bang Handi istirahat dulu, rehat sebentar ya. Uti Rahmat dan juga Ya saudari Ustaz, saya. ya Siapa Ustaz. lagi namanya? Selfie siapa? Ceplok. KOD. Waduh, Nah, kagak jadi saudara disebutin saya bang, Laude. parah lah. Aduh, Pamit bener. dulu sementara ya, nanti habis Isya kita jumpa lagi. Waduh, Assalamualaikum kagak warahmatullahi disebutin wabarakatuh. parah. Alah, saya naik Bang Bima turun gimana dong? Pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Bang. Oke ya, Bang Handi istirahat dulu, rehat sebentar ya. Uti Rahmat dan juga Ya saudari Ustaz, saya. ya Siapa Ustaz. lagi namanya? Selfie siapa? Ceplok. KOD. Waduh, Nah, kagak jadi saudara disebutin saya bang, Laude. parah lah. Aduh, Pamit bener. dulu sementara ya, nanti habis Isya kita jumpa lagi. Waduh, Assalamualaikum kagak warahmatullahi disebutin wabarakatuh. parah. Alah, saya naik Bang Bima turun gimana dong Bima? Jangan dulu turun lah. Kemana Bang Bima? Mau mandi Bang, Bang Yas. Bang Yas Oh. masuk. Biasa. Oh, ribut. Waktunya kalau Oh, sore maaf ya ini, kalau ribut. kalau sore kayak gini waktunya Ternyata kita mandi ribut. merias pengantin. Bang Juma Bang jangan, Yas. kalau banyak energi keluar tadi. KOD, Oh, siap. Lanjut. Kalau banyak energi, jadi Bang Suma enggak apa-apa, dia mau rehat. Lanjut Bang Andi. KOD, gimana bro? Ah, Oh, halo Bang, halo. kalau saya sarankan sih ya janganlah menuangkan anak orang, itu sih pesan saya bro. Begini Bang, kita kan Ya. itu hanya saran, oke? Iya Saya saran, bisa terima, saya bisa terima, bisa tidak. iya betul. Begitu. Jadi kalau berbicara saran, silakan. Saya bisa terima, saya bisa tidak. Gitu. Itu Tapi jawaban kan saya. kalau misalnya anda menolak saran saya, kalau Urusan abang saya. kalau abang misalnya menolak saran kami kan mesti ada alasannya begitu bang, gitu loh. Nah, saya tidak perlu menjelaskan alasan karena apapun yang saya jelaskan pastikan kalian bantah. Karena begini, kecuali oh, kecuali kita satu server, dalam satu server aja kita bisa melenceng. Bagaimana saya harus menjelaskan bahwa kita sudah tahu jawaban itu, sudah kita kok masih di blok. Berarti kita kan berusaha Betul, untuk Bang. menanamkan, tidak bisa. Kita kita punya prinsip dalam hal keyakinan itu. Saya punya prinsip, Pak. Betul bang. Gitu. Jadi ngapain kita? Iya, satu server aja memang kan belum kelar-kelar juga. Iya. Kemarin dan kita satu server bagaimana? itu nggak kelar. Iya, Bagaimana? kemarin kita bagaimana mendengarkan bom Erben dan kawan-kawan, satu server sama Herdi, Billy dan kawan-kawan gitu kan, belum kelar-kelar juga gitu. Iya, saya si Malikil itu Herbi kan, sama saya juga masuk ke situ, itu berbeda juga masalah Trinitas dan Oneness, jadi Jesus only. Jesus only. Jadi ya susah. Kalau Dia abang punya posisi di dalil, mana kita bang? punya dalil. Kalau abang posisi di mana tuh? Saya di Kaltim. Mas enggak posisi antara si Herdi sama si Bom. Saya ada di posisi Tritunggal. Oh berarti sama Bom sama Erben. Tapi kadang Pak Bom juga itu penjelasannya kalau saya simak, kadang dia juga liar. Dalam hal Trinitas dia liar. Gitu. Jadi ketika ada satu tantangan di situ, dia liar. Dia seharusnya dia bicara A, bukan karena dia tidak ada jawaban. Dia bisa melenceng juga penjelasannya dia. Itu tapi saya mengakui bahwa kemampuan seseorang itu bukan kita harus samakan dengan kemampuan kita. Itu otak dia gitu, bukan otak saya gitu. Dibanding kemampuannya Bang Juma bagaimana? Gimana? Dibanding dengan kemampuannya Bang Juma bagaimana menurut Anda? Jauh lah bang, ngesot bang. Sebenarnya untuk penguasaan Alkitab itu saya mengakui Bang Suma itu cerdas dalam pemahaman Alkitab.
pemahaman dalam arti di sini penguasaannya baik ayat per ayat, tetapi yang menjadi ukuran saya itu ketika kita harus ngotot bahwa ayat itu harus seperti ini, tafsirannya itu tak bisa. Itu yang saya lihat, bahwa kita punya tafsiran berbeda dalam hal itu. Jadi oke lah, silakan pendapat masing-masing itu, karena dia lebih menguasai, kita yang malah yang ukuran Kristen. Saya aja walaupun sudah membaca satu kitab, saya tidak pernah menghafal semua bahwa terdapat di mana ketika ditanya ini di mana. Tidak bisa. Maka saya mengakui pendapat dia, tetapi ada hal-hal yang saya tidak bisa juga. Ya itu tadi alasan, itu tadi yang membuat Anda jangankan sama Bang Juma, sesama satu server aja kan seperti bom-bom sama-sama Tritunggal, kadang-kadang kan ada yang meleset, apalagi yang Yesus only kan gitu. Iya. Nah kalau Anda ingin tahu kenapa itu terjadi, sebabnya sebenarnya sangat sederhana, bro. Lu tahu sendiri yang diperebutkan itu kan Yesua Masih atau Yesus Kristus kan gitu ya, bahwa beliau kan ini cuma ngajar 3,5 tahun di muka bumi. Kalau ngajar 3,5 tahun kan nggak cukup. Kedua juga SOP dari Yesus itu kan belum lengkap, kan begitu. Jadi untuk melengkapi memang butuh kecerdasan sih. Dengan sebuah buku yang betul-betul jitu dari Tuhan, baru lengkap itu. Nah sepanjang masih berkutat di situ, Bang, ya itulah yang terjadi gitu. Denomnya semakin banyak dan saling mengklaim dia paling benar agar jemaatnya bertambah. Jadi saling tarik menarik jemaat. Kalau saya pelajari, Bang, si Herdi berkata, ya sayalah yang Yesus only yang paling benar, jadilah Yesus only. Ya bom-bom sama Erben, ya kamilah yang paling benar, kan gitu, Bang. Itu sih di situ intinya, Bang. Makanya kan dalam hal ini kita yang belajar, saya penganut Tritunggal itu berdasarkan konsili. Saya tetap jalan aja dengan hal itu, saya konsisten aja, dan pertanggungjawabannya nanti ketika saya mati dan kembali, itu kan saya yang bertanggung jawab. Ibes di mute, Ibes di mute. Pising lu suara cipiring. Ibes. Udah. Bang Handi, ini mata hati diinin aja dulu. Soalnya dia Kristen daripada typing. Boleh di respon aja. Dia terhitung apa Wanes dia? Mata hati Kristen apa? Saya Kristen. Iya, Katolik, Protestan. Kristen itu omnipresent. Apa itu tak tahu aku. Edi Badai ini mah. Hadir. Iya. Edi Badai. Banyak Kang Melambai, gimana Kang Edi Badai? Sehat? Baik. Jangan di aku. Oh, di blok terus. Bagi dong buat Bang Hadi ini ya. Satu nada langsung ketahuan. Silakan Bang Hadi untuk bikin Bang Edi ini bisa bobok. Silakan Bang. Aku sulit bicara sama Edi Badai karena dia termasuk orang tua durhaka. Gini loh, nggak apa-apa ngomong gitu, tapi jangan di-ban. Aku kan yang nyaranin bikin akun supaya bisa ngobrol. Oke, aku bikin. Aku kan nggak pernah menghujat. Santai aja dengan aku. Siapa sih yang nge-ban? Bukan kami loh. Bukan, nggak ada Bang Edi. Gak ada yang ngeblok. Aku nggak pernah ngeblok siapa-siapa ya. Itu bukan kerjaku. Dengerin. Itu bukan kerjaku, tapi kerja moderator. Makanya typingnya bagus. Biar moderator itu biasanya kerjaan Ibes. Itu yang di samping tuh yang suka mau blokir. Aku nggak pernah blokir orang. Ibes tuh tanya tuh. Permanen, makanya dirubah itu, blokir permanen. Iya. Oke. Jangan asal dulu ya. Lanjut. Nama saja sudah blokir permanen, ya orang pasti. Kita Ya udah, saya balik ke topik dulu. Penghujatannya parah. Saya balik ke topik dulu. Udah cukup. Kita blokir. Kalau Bro enggak ya Edi, enggak. Bro Edi, Oke, gimana? pendapat Anda selama ini mengenai bom Erben dan kawan-kawan sama Herdi kawan-kawan antara Tritung dengan Wanes, menurut Anda apa kira-kira yang menyebabkan ini terjadi? Oh begini, satu, doktrin berbeda. Nah, yang bisa menyatukan keberbedaan itu
sebenarnya adalah cinta kasih. Beda tapi jangan gontok-gontokan gitu loh. Ya, semua kita berbeda. Aku sama kamu kan beda toh, tapi kan kita nggak pernah musuh-musuhan toh. Nah, hawa nafsu dan roh ego agama itulah yang membuat orang terpecah-pecah. Sebenarnya kan beda, bicara baik-baik kan no problem. Ini Tensi yang tinggi itulah. sebentar saya potong. Ini jawaban cari selamat. Bukan itu yang saya maksud. Maksudnya gimana maksudnya? Ya Tritunggal Aku nggak itu. paham. Tritunggal itu manakah yang benar antara Tritunggal dengan Yesus only? Jangan jawaban yang cari selamat. Oh, itu maksudmu. Yang benar begini. Allah itu di dalam menyelamatkan manusia itu ada dua cara kita memandang. Yang pertama, di dalam ekonomi biblical atau ekonomi Allah itu nggak ada disebut Tritunggal, tetapi disitulah caranya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kalau kita mau dialog ke orang keluar, tidak dengan Tritunggal, harus dengan Allah yang secara universal, yaitu hetero omnipresent. Seperti saya. Jadi saya ke saudara Islam nggak pernah pakai Tritunggal atau oneness, tapi hetero omnipresent. Karena saudara saya Muslim itu kalau melihat Tuhan itu ya Allah. Padahal Yesus bukan Allah, bukan Bapa. Maka mereka Tritunggal yang menyamakan kata Tuhan antara Islam dan Kristen, ya menurutku dengan tanda petik bodoh. Wong beda begitu, maksud kok kamu Oke. lanjut aja untuk dialog Oke, gitu. Bang Edi sebentar. Bang Edi ini denomnya bukan lagi abu-abu, tapi merah metalik, kayak cat mobil, nggak jelas. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting aku jawab ada dasarnya Alkitab. Itu aja. Itu aja. Saya dibilangin apa aja dari dulu kan oke aja. Yang penting kamu panggil semua ahli Kristen, saya bener nggak ngomongnya. Kan nggak bener, nggak pernah dibilang saya salah. Ketika dia berhadapan dengan saya, orang oneness, orang Tritunggal, nggak bisa bantah karena apa yang saya katakan itu Alkitab. Dah. Kalau Pak KOD ini juga Tritunggal, tapi orang Pak KOD ini Tritunggal, tapi yang nerangin Tritunggal juga kadang-kadang nyeleneh gitu loh. Ini menurut Pak KOD, menurut Anda ilmu guru-guru Tritunggal yang paling Anda senangi siapa, Bro KOD? Sebenarnya kalau pemahaman saya Tritunggal itu begini. Tritunggal itu Yesus sebagai manusia, Bapa sebagai roh Allah yang diam di dalam Yesus. Ya kan? Seperti itu. Roh Kudus Jadi, dikemanakan? Dan Roh Kudusnya Yesus ini, yang ketika Yesus naik, dia berikan Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus itu kan jelas ditulis. Itu pemahaman saya. Jadi saya mengkategorikan itu sebagai Tritunggal. Mau nggak saya kasih ilmu to the point gitu ya? Begini ya. Cobalah, silakan. Bapa yang ada di surga. Jadi Bapa yang ada di surga ini tidak pernah didengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau dengar. Dia tidak mungkin turun menjadi makhluk, tapi dia berfirman, berkehendak supaya nanti Bunda Maria mengandung, lahirlah Yesus sebagai yang diciptakan Tuhan, kemudian menjadi utusan di muka bumi. Setelah dia menjadi utusan 30 tahun, dia mengajarkan kepada Bani Israel agar Bani Israel tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Itu, menurut Anda setuju nggak kalau seperti itu? Tapi kalau ya oke, tapi saya tidak setuju kalau dia diciptakan. Lo nggak setuju kalau dia diciptakan ya? Karena dia mendiami, dikandung Roh Kudus, berarti kan menciptakan. Coba kita carilah pemahaman. Saya kurang memahami dalam bahasa Ibrani apa yang dimaksud dengan dikandung. Dikandung itu kan buah di dalam itu yang jadi. Jadi bukan berarti di situ dia mengatakan saya menciptakan di dalam kandungan. Tidak ada penjelasan itu. Kalau ada coba tolong. Oke. Di Wahyu 3:14 kalau nggak salah, Yesus itu awal daripada penciptaan. Yesus itu keluar dari Bapa, artinya Bapa berfirman, lahirlah Bunda Maria, kemudian mengandunglah Bunda Maria, lahirlah Yesus, begitu ya. Jadi kalau ada manusia pernah ada di muka bumi ini, siapapun dia manusia itu pernah ada di muka bumi ini, dia itu diciptaan. Siapapun dia, mulai dari Nabi Adam sampai anaknya Bunda Maria namanya Yesua Mesia itu, bro, dia kan punya fisik, itu ciptaan. Tidak mungkin badannya atau fisiknya Yesus itu bukan ciptaan. Itu pasti ada yang berkehendak
ada yang berkuasa sehingga Yesus ini mengalami pertumbuhan sehat sampai dia dewasa menjadi seorang utusan diutus kepada domba yang hilang di Israel. Pasti itu bro, pasti Yesus itu badannya fisiknya itu diciptakan. Anda setuju nggak manusia Yesus ini diciptakan? Itu yang saya tidak setuju itu, karena dia tidak yang bagian ini akan diciptakan. Bagian ini banyak orang Tritunggal yang tidak bisa menerangkan. Kalau saya gini, Jesus start from embryo. Jadi memang dari embrio itulah tumbuhlah manusia alamiah yang bergantung pada ibunya. Tapi dia tidak hasil dari seks, benihnya dari benih lain. Nah, bedanya tipis sama kitab Maryam. Kalau kitab Maryam rohullah itu roh diciptakan Allah, kalau kekristenan bukan. Itu aja. Nah, kita masing-masing disinilah sudah bahasa apapun, kalau saya paling mendekati start from embryo. Jadi memang dari embrio itu seperti ciptaan gitu. Kalau Yesus itu bukan diciptakan, harus dia pencipta, harus konsisten juga. Bukan begitu. Nah, saya bilang kan kekristenan, orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu, Buddha itu melihat Allah itu masing-masing. Semua itu orang melihat Allah itu satu, tauhid. Jumlahnya itu pasti itu, nggak ada saingan. Bukan ke sana, kita ke Yesusnya. Ya, makanya saya dari sini. Tapi melihat Allah itu begini, dia kan, saya tadi kan bilang dia hetero omnipresent. Dia bisa hadir dalam keadaan yang berbeda bersamaan. Yang satu Bapa di surga, yang mencipta itu, yang satu bisa hadir di alam yang masuk dalam hukum dimensi ruang dan waktu. Gini aja. Menurut Anda berdua, Bunda Maria ini sebentar ya. Enggak, saya ini aja. Menurut Bro Edi sama KOD, Bunda Maria ini hamil, ada yang berkehendak atau tidak? Ada dong. Ada dong. Siapa itu? Bapak dong, kan Kejadian 3 ayat 15, proto evangelism. Bapak, baik. Kalau KOD, Bunda Maria ini mengandung, ada yang berkehendak, betul? Iya, Bapak yang berkehendak. Oke, Bapak yang berkehendak, Bapak yang berkuasa, tidak ada yang bisa ganggu gugat, betul ya? Iya. Ya, buktinya Bunda Maria ini hamil tanpa ada seorang suami. Itu kehendak Bapak, kehendak yang maha kuasa, betul ya? Iya. Nah, hasil kehendak inilah kemudian Bunda Maria melahirkan namanya Yesua Mesias, betul toh? Betul. Nah, jadi Yesua Mesias ini ada di muka bumi karena ada yang menghendaki. Betul. Nah, setuju nggak KOD? Iya, menghendaki berarti ya, setuju. Ya, jadi Yesus ini dikehendaki. Ya betul memang. Nah, artinya kalau Yesus dan Bapa itu adalah Yesus ini hasil kehendak Bapa supaya dia hadir di muka bumi mempunyai tujuan, betul toh? Iya betul. Tujuannya adalah menebus manusia. Makanya Yohanes bilang ketika ada dia, itulah domba Allah yang menyelamatkan dosa manusia. Apa tujuannya? Betul, menebus dosa manusia, bukan mengorbankan dirinya. Menebus dosa manusia artinya apa? Memberikan pengajaran, mengajarkan Bani Israel supaya tidak berdosa, selamat masuk surga. Bagaimana caranya? Yesuslah diberi ilmu langsung dari Tuhannya, dimasukkan kepada badannya, kepada kepalanya, terus kemudian mengajarkan ilmu itu kepada Bani Israel supaya menjadi penyelamat dia. Karena semua nabi itu penyelamat umatnya, kan begitu bahasa sederhananya, bro. Begini Bang Hendy, kalau lo khotbah, gua nggak sanggah. Tapi kalau lo tanya gua sanggah. Itu kamu salah. Aku gitu aja sih. Kamu salah, tapi kalau kamu khotbah, aku nggak sanggah. Oke, apa bedanya Yesus dan Bapa? Beda, ya jelas beda dong. Yesus itu manusia masuk hukum alam, hukum gravitasi, nggak makan dia kurus, nggak makan dia mati. Beda jauh dong. Manusia itu diciptakan nggak? Manusia semua diciptakan, tapi Yesus benihnya tidak diciptakan, tapi dia start from embryo. Itu alamiah. Nah, disitulah dia bergantung kepada seperti kita. Kalau ibunya nggak ngasih makan, dia nggak ngasih netek, ya matilah dia. Dia benar-benar ketika dari kandungan dia start from human, dia being human, menjadi manusia. Nah, inilah yang benar. Menurut Anda humannya atau manusianya Yesus itu diciptakan atau pencipta? Loh, penciptakan Bapa. Yesus itu manusia seperti Anda. Kalau Anda menuduh Yesus pencipta itu keliru. Tetapi kalau ngomong, artinya manusianya Yesus diciptakan toh?
Bukan gini bro, kan saya bilang diciptakan oke karena bertumbuh karena makan kan, karena alamiah. Tapi start from embryo. Pahami kata-kata saya, start from embryo. Beda kita tipis bro. Rohullah di kitab Maryam itu adalah roh ciptaan Allah. Tapi kalau di Kristiani itu benihnya dari ilahi, bukan seperti kita. Bahaya dong kalau benih ilahi dalam diri Yesus. Ya nggak apa-apa. Berbahaya. Dibilang bahaya, dibilang bom itu nggak apa-apa karena pendapat orang kan masing-masing bro, nggak apa-apa. Aku bilang Buddha bahaya tuh Buddha. Ya hak kita toh. Tapi coba kan KOD dulu, coba KOD dulu. Lu yakin nih KOD benih Tuhan dalam diri Yesus, benihnya Bapak? Memang karena sudah dibilang sama alam malaikat seperti itu. Bahwa kamu akan mengandung, dikandung. Itu benih bukan benih dari hubungan seksual. Iya. Memang benih yang ditanam di situ, berarti bukan diciptakan. Oke. Dikandung oleh Roh Kudus, bukan diciptakan oleh Roh Kudus. Yang saya pegang. Apa bedanya benih Bapak dengan Bapak itu sendiri? Loh. Ya beda dong. Kalau Bapak sendiri kan tidak masuk hukum dimensi ciptaannya bro. Jadi uniknya Tuhan cara kekristenan itu, Tuhan bisa masuk ke dimensi ciptaannya sendiri. Nah, bisa nggak? Di kamu kan nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Bisa nggak kita sederhanakan bahasa Indonesia yang nyaman agar kita tidak menista Tuhan bahwa Tuhan itu punya benih. Bisa nggak kita sederhanakan bahwa benih yang dimaksud di sini adalah firman dari Bapa, perintah dari Bapa, kehendak dari Bapa, lahirlah Yesus. Tapi bukan benih, tapi kehendak Bapa. Kan setuju dari awal tadi. Bisa nggak disederhanakan kayak gitu? Begini bro, yang namanya hal ilahi itu verbal manusia itu nggak bisa tepat. Tetapi realitanya orang itu ada, realitasnya ada, kekristenan itu ada. Dicopot Alkitab, dicopot Quran, sejarah mengatakan orang itu ada. Kalau saya, kalau misalnya mau ayal-ayalan daripada ayal Alkitab sama Quran, udah lepas aja. Kita lihat sejarahnya. Lepas dari dia Tuhan atau bukan, itu bukan nomor satu. Tuhan datang ke dunia nggak mau memberitahu bahwa dia Tuhan atau enggak. Dia mau menebus kita semua. Orang-orang Kristen banyak yang nggak tahu kok dia siapa, nggak penting. Oke. Jadi kalau sudah di sini ada semacam bahasa yang agak tidak universal yang Anda pakai, karena dimanapun Anda pergi berada, kalau Anda mengatakan yang dikandung Bunda Maria adalah benih Tuhan, ini menjadi bahasa yang tidak dikenal oleh orang-orang yang berakal gitu. Mohon maaf ya. Jadi bahasa yang sebentar bang, yang dikeluarkan di area publik bahwa Tuhan itu punya benih, padahal Tuhan bisa menciptakan benih dengan cara dia tinggal berkata, berkehendak begitu. Nah tapi kalau teman-teman Kristen mengatakan di dalam diri Yesus benih Tuhan, ini kayaknya bahasa-bahasa intern Kristen sendiri, nggak universal jadinya gitu loh. Ya memang kekristenan itu diberikan kepada manusia yang mau mengerti. Karena gini, kalau yang diciptakan itu benih yang diciptakan, dia nggak bisa nebus kita. Yang bisa menebus adalah dia sendiri, yang dia punya keadilan dan punya kasih. Nah, keadilan dan kasih itu berjalan bareng. Makanya kalau Yesus itu ciptaan, Yesus yang ciptaan itu nggak bisa nyelamatin kita. Wong dia cuma ciptaan selevel dengan kita. Tapi dia bukan dari keturunan Adam yang berdosa. Tapi sebenarnya menurut saya di titik ini selesai lah. Memang beda. Mau dipaksain juga nggak bisa. Wong kita beda. Di sini nggak ada pemaksa. Di sini nggak ada pemaksaan. Makanya, makanya saya kan juga jawab. Saya juga nggak maksa Anda percaya kan. Makanya dari cara pandang ke Allah aja kita beda. Kalau di Anda, Allah kan di artinya. Kalau dia di dekat urat leher, itu kan bukan artinya Allah di urat leher, enggak. Bukan. Apanya bukan begitu yang intinya. Bukan gitu bro. Yang kita bicarakan di sini, ini Yesua Amasia ini loh. Dia punya rambut, dia punya ujung rambut sampai ujung kaki. Sama dengan kaki kita. Dengerin dulu bro. Gak gantian. Dia punya kaki, dia punya kepala, dia bisa makan, dia lapar, dia tidur, sama dengan kita. Menurut Anda, persamaan ini ciptaan nggak atau bukan menurut Anda? Begini, memang dia mau disamakan dengan kita sebagai ciptaan persis. Karena yang mau digantikan itu ya harus persis. Kalau Yesus itu setengah Superman, nggak bisa seperti kita, nggak bisa sedih, nggak bisa merasakan seperti kita. Artinya, ya percuma juga. Artinya gitu sebagian daripada diri Yesus itu ciptaan ya? Loh, kalau dia tumbuh dari susu alamnya, ya ciptaan lah dari bumi. Maka itulah dia menjadi manusia. Namanya being human. God being human. Itulah dia. Uniknya orang itu. Kalau sudah kita sepakat bahwa sebagian daripada Yesus itu ciptaan, sebagiannya apalagi kalau bukan ciptaan semua? Ada pencipta gabung sama yang diciptakan, begitu dalam diri Yesus. Oke.
kamu dialog dengan saya 3 tahun, yang ini belum saya sampaikan. Jadi gini, semua itu sama dengan kita, kecuali asalnya. Dengar ya, semua itu sama dengan, dia pun bikin mujizat karena dia berdoa pada Bapa. Dia itu bertuhan karena dia manusia seperti kita juga berdoa pada Tuhan Bapa. Nah, semua sama dengan kita kecuali asalnya dan start from embrio. Nah, ini kamu mesti pegang. Nah, kalau ketemu orang lain boleh kamu ngomong sana sini, tapi kalau ketemu aku ini. Oke, artinya adalah diputuskan bahwa apa yang dialami Yesus, apa persamaannya, termasuk manusianya Yesus itu sama dengan kita, adalah ciptaan Bapa yang ciptakan. Betul ya? Tapi benihnya bukan ciptaan. Jadi begini. Iya, itu dibutuhkan dulu manusia. Dibutuhkan Oke. dulu bahwa manusianya itu sama dengan kita ciptaan. Nah, kalau tumbuhnya daging dari tumbuh-tumbuhan dari gandum, ya jelas itu dari bumi dong. Bukan dia dari, kalau orang Banus bilang Yesus itu tumbuhnya dari roh, salah. Dia benar-benar seperti kita alamiah. Oke, benar, saya setuju. Nah, cuma gini yang saya belum ngomong ke kamu, Yesus itu punya fase, bro. Jadi banyak orang Kristiani nggak melihat Yesus fase ketika jadi anak Maria. Ntar dulu aku potong dulu ke ini dulu Keode. Oke. Keode, kamu setuju ya bahwa Yesus itu manusia, jadi kemanusiaan Yesus ini adalah ciptaan. Kamu setuju nggak, bro? Jadi begini sebenarnya. COD kayaknya terguncang nih. Bukan. Sebelum ke Bro COD jangan bingung dengan bahasa. Karena bahasa kita nggak akan pernah bisa mengerti tentang ilahi. Ini bahasa profesor ini, COD. Bahasa profesor ini. Bahasa Hendy ini bilang ciptaan itu karena Yesus makan dari tumbuh-tumbuhan bumi, bukan karena dari tiupan surga. Itu diiyakan kalau begitu, tapi asal muasalnya dia bukan dari manusia. Itu diiyakan aja. Itu dia permainan bahasa. Kalau sama aku tuh gampang aja. Lanjut. Biar coba COD gimana Bang COD. Aku senang juga ngelihat pendapat orang Kristiani. Ya dia juga belajar juga. Maksudnya bisa berbeda dengan saya, nggak apa-apa. COD ini kalau kamu belajar sini aja, bro. Kami di sini itu tidak maksa loh ya. Mau belajar sini, yang jelas ini ya. Yesus itu punya fisik. Kan teman-teman Kristen mengatakan 100% manusia, 100% keilahian dalam diri Yesus. Oke lah, kita keilahiannya dulu dikesampingkan. Nah, kalau ada 100% manusia di dalam diri Yesus, ada kan di dalam Kejadian itu bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar kita, kan begitu. Jadi manusia itu diciptakan. Artinya apa? Kemanusiaan Yesus ini kalau konsisten bahasa Indonesia yang tidak mempersulit keadaan, ya ngomong aja bahwa ya kemanusiaan Yesus itu diciptakan. Siapa penciptanya? Ya Bapa di surga, kan clear kan? Nah, nanti kita lompat lagi yang kedua. Apa benar ada keilahian dalam diri yang diciptakan ini? Apa bisa diciptakan bercampur sama yang pencipta? Ini kan juga sulit untuk nanti dijelaskan kepada anak kecil. Jangan, saya maunya tuh diskusi jangan mempersulit. Sebentar Kang Edi. Kalau kita diskusi tuh jangan mempersulit anak kecil. Karena ini harus kita edukasi anak kecil mulai dari dini loh. Jangan sampai kecil tidak diedukasi, gede jadi begini jadinya gitu loh. Gini bro, aku senang kalau gini. Jadi gini, Tuhan itu kayak seperti kamu sebagai orang tua ya. Kamu punya anak ya. Kamu punya anak itu, kamu pengen nyelamatin anakmu bagaimana supaya nggak ketabrak mobil, ya kan, naik motor ya kan. Nah, kadang-kala kita nggak perlu terangkan motor tuh bagaimana, ngeremnya gimana. Tinggal aja lo kasih anakmu nggak ke jalan raya. Jadi Tuhan itu nggak punya tujuan ke manusia, kekristenan tuh nggak punya tujuan dari Bapa. Siapa Yesus itu enggak. Yesus itu siapa kita salah ngerti juga nggak penting. Karena tujuannya ke manusia adalah menyelamatkan. Ketika Yesus dianggap sebagai manusia atau dianggap sebagai Tuhan, tapi lo menerima bahwa lo berdosa dan dia mati di atas kayu salib dan kamu terima dia, kamu selamat. Itu sebenarnya dia Tuhan atau tidak. Nah, ini kita, Bang Edi, orang Kristen itu terjebak di hal yang nggak penting. Kalau saya bisa terangkan dengan detail, Bang Edi gitu kita loh. ini, tapi kalau saudara-saudara kita kan, Bang Edi, kadang belum pinter gitu. Oke. Bang Edi kita ini belum berbicara terlalu jauh. Tujuannya apa? Dia apain gitu loh. Kita dulu fokuskan dulu ini, bro, kepada. Justru kalau membahas itu Tuhan atau tidak, itu terlalu jauh. Kita fokuskan dulu kepada individu, person Yesus Masiah ini. Itu dulu. Siapa sih dia gitu loh. Itu dulu. Nantilah kita bicarakan tujuannya apa, dia apa, kan begitu.
Dia itu siapa? Gini gitu bro, loh. aku ya. Nah, Oke, makanya saya dulu dong, saya dulu biar asik gini. berpendapat. Saya dulu. Ya, ya. Nah, siapa sih Yesus ini? Siapa sih Yesus Amasya ini? Dia adalah anak manusia. Tidak ada Bang Kayu. satupun orang di muka bumi ini menyangkal kalau dia bukan anak manusia. Dia keluar dari rahim seorang ibu yang suci, kan begitu. Iya. Oke. Nah, dia manusia, dirawat sama Iya. ibunya sampai dia bisa mandiri jalan sendiri. Sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Dia manusia itu. Oke. Nah, Ya. untuk itu, kalau kita bisa mencerdaskan anak kecil mulai dari dini sampai dia kakek-kakek, supaya dia nggak salah terjemah, beritahu saja sama anak kecil bahwa dia itu manusia ciptaan Tuhan, manusianya itu. Itu dulu. Nah, kalau ada pertanyaan anak kecil lagi bahwa, loh berarti dia bukan Tuhan. Nah, mari kita simak. Dari mana, bagaimana mungkin ciptaan sang pencipta ini gitu. Pencipta masuk ke dalamnya. Nah, ini harus dijelaskan kepada anak kecil biar dia nggak bingung gitu loh. Sudah belum? Ya sudah, silakan. Oke. Jadi gini, kalau saya nerangkan ke jemaat saya, ke anak murid sekolah minggu saya gampang, bro. Yesus ini manusia seperti Anda dengan saya. Justru kalau dia bilang dia itu Tuhan seperti Bapa, keliru. Kristen nggak gitu. Aku bilang tegas. Lo jangan ikut Kristen yang di luar sana nih. Nah, tapi dia benar-benar start from embrio. Ketika masuk di rahim, dimulai denyut, nadika 0, dia jadi manusia ciptaan, tapi benihnya dari ilahi. Justru kalau dia dianggap 100% Tuhan, itu salah. Nggak bisa nyelamatin kita, nggak bisa ngerasain seperti kita. Beda dong, berarti kayak Superman, kayak Hulk. Bukan, dia justru seperti kita. Kalau begitu Nggak ada bedanya. Kalau begitu Anda menjatuhkan Tritunggal kalau begitu. Loh, nggak apa-apa Tritunggal jatuh, karena aku sudah ngomong sama Tritunggal. Tritunggal itu berbicara mengenai ke dalam. Tritunggal itu nggak ada di Alkitab, itu hanya istilah untuk memudahkan. Dan orang yang menyerukan Tritunggal dulu tidak mengira bahwa Tritunggal itu gampang diserang. Tahu nggak jawabannya Gitu loh. Tritunggal? Jawaban Tritunggal itu jangan tanya keberapaan, tapi tanya kebagaimanaan. Jadi menghindari keberapaan. Ngerti nggak maksudnya? Begini, makanya Tritunggal sekarang sudah tak ajari, bro. Tritunggal itu kalau kamu sedang lo bener, kamu tanya Kiode dengerin lo, dia ajarin lo. Edo, Wawan itu tak ajari. Sekarang Edo pinter, dia bilang kita ngomong Tritunggal itu manakala bicara tentang ekonomi Allah terhadap penyelamatan. Buset, tapi ekonomi. kalau bicara ke universal, itu kita hetero omnipresent. Itulah kemaha besaran Tuhan yang setiap agama, setiap kepercayaan mandang dia caranya beda-beda, itu hak masing-masing kita. Itu yang sudah nggak bisa dibedakan. Orang Yahudi ya misalnya, dia bilang Allah itu gunung batu. Orang Islam nggak boleh. Mosok Tuhan disamakan dengan ciptaan. Walaupun itu puisi, tapi nah itu Jadi kan menurut orang berbeda-beda cara Bro memandang Edi, Tuhan. jadi menurut Anda tidak mungkin begitu ya? Tidak mungkin bisa mix antara pencipta dengan diciptakan. Tidak mungkin bisa menyatu di situ, di Loh, suatu badan manusia. Justru gini, justru Bapak itu kan nggak bisa masuk ke dimensi bumi, bener nggak? Makanya dia masuk ke dimensi bumi, dia mengenolkan di kitab Filipi, dia benar-benar jadi manusia, melepaskan semua. Kalau dia ditombak, dia nggak diberi tetek itu loh, mati dia. Buset. Loh bener loh. Anda lahir nggak ditetek mamamu, mati nggak? Lah iya, dia sampai sedetail itunya. Kurang gizi, Bang, Makanya kurang itu, gizi. dia Mati masuk sih hukum enggak. alam. Mati sih enggak, cuman hidupnya kurus. Iya, itu dia. Itu masuk hukum alam, bro. Jadi banyak orang Kristiani nggak nerangkan kayak gini. Dia karena diajari pendetanya itu begitu sederhananya. Nah intinya, oh kamu hidup harus mengasihi. Nah ini namanya kristologi. Kristologi yang dalam gini kadang-kala itu disimpan gitu loh. Nah saya enggak, saya punya mata ajarkan. Bro Adi, bisa nggak kita kasih kesimpulan yang sederhana supaya kita bisa edukasi anak kecil bahwa Yesus itu utusan Tuhan? Bisa nggak? Begini, itu bisa sekali, cuma kan kekristenan sudah banyak menyebar dan dialog pun penuh dengan emosi. Makanya saya nggak bisa apa-apa, cuma kalau orang dialog dengan saya bisa ambil intinya maknanya. Ya oke, beda-beda, tapi orang Muslim seperti Anda nanti ketika Anda mau meninggal, Anda bisa yang happy. kesana dulu. Oh, begini enggak, maksudnya begini loh, Kristen yang benar tuh gini gitu loh. Oke, artinya kita udah Bro Edi, artinya kita udah sepakat di sini bahwa mari kita mencerdaskan anak kecil siapapun dia supaya nanti kalau udah gede jadi kakek-kakek nenek-nenek tidak terdoktrin akut. Artinya apa? Sepakat kita di sini bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Ya, karena tidak mungkin Tuhan turun sendiri ke muka bumi.
Ya, Dia mengutus mungkin dong. Yesus mengajarkan ilmu yang diperoleh dari Tuhannya agar manusia mengenal Tuhannya. Betul ya? Bukan gitu, bukan begitu. Loh. Tujuan Yesus ke bumi itu nggak mengenalkan Tuhan, nggak ada tujuan dia tuh nggak ada ngajar agama, nggak. Tujuan dia menebus kita. Orang itu ngerti agama, hukum itu loh, hukum Taurat itu loh, ditentangnya. Tapi Ya kan? tapi Tujuan dia bukan itu. Tapi isi pengajaran Yesus kan jelas. Nah, iya, gini loh. Israel, Adonai Elohenu, Oh gitu, Adonai itu gini bro. Ehad. Banyak orang dengar dulu. Itu berhenti sampai orang Yahudi toh. Tapi kalau kamu lihat Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, jadi Yesus itu mati itu baru pintu gerbang. Dia itu sebenarnya orang Kristiani bukan agama. Orang Kristiani itu transformasi manusia. Dia bilang, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya kamu memiliki hidup. Hidup itu adalah Zoe, dalam bahasa aslinya adalah benih ilahi yang masuk ke roh manusia. Jadi orang Kristen itu nggak usah dibilang Kristen, dia manusia baru. Ya, gini. Gitu. Jadi tujuannya bukan mau mengenalkan Tuhan, enggak, manusia ini nggak kenal Tuhan, no problem. Tapi dia jadi manusia baru. Oke, gini ya. Tadi kita udah sepakat, Yesus itu utusan Tuhan, diciptakan, kan gitu. Karena mengatakan Yesus itu dulu. Itu nanti publik mengertinya, Edi mengatakan Yesus diciptakan sesuai dengan perkataanmu, itu nanti terjadi fitnah, bro. Jadi terangkan aja, Bang Edi bilang benihnya dia adalah Allah sendiri, tapi start from embrio dari detik ke 0 bulan dia manusia. Nah, kamu bilang gitu, kalau kamu bilang diciptakan, Ini omongan lu, nanti omongan lu ini bikin bingung anak kecil lo. Loh, nggak apa-apa, anak kecil, jangan anak kecil pendeta aja masih ada yang bingung kok. Gitu loh, aku terus jangan ke pendeta aja ada yang bingung kok. Loh, jangan kan anak kecil. Loh, saya belak-belakan loh. Saya ketemu banyak orang tuh bingung nerangin Yesus loh. Ada yang 100% Allah, 100% manusia. Di mana itu? Bang, boleh bang sedikit bang, dikit aja. Kalau Yesus Enggak boleh. Benar. Kalau Yesus 100% manusia, 100% Allah, nanti dia on off dong. Nggak bisa begitu. Nggak. Tidak begitu. Gini, banyak yang mau bicara. Aku. Oke, gini ya. Tadi udah sepakat bahwa Yesus itu manusia itu ciptaan. Oke lah kalau kamu ngomongin lagi. Platform embrio loh. Kamu ada kata-kata platform embrio, tapi benihnya bukan. Nah itu yang benar. Menurut terakhir dari saya sebelum pindah. Menurut Anda bagaimana? Bagaimana cara Yesus waktu dia ada di muka bumi? Apa yang dia kerjakan supaya bisa menyelamatkan manusia? Apa dia kerjakan? Apa aktivitas Yesus menurut Anda? Aktivitas Yesus ya seperti Anda dan saya, bangun tidur, kalau ada odol gosok gigi, kalau ada sarapan telur nyeplok telur, kalau ada orang tua perlu dibantu. Dia hidup begitu aja, loh. Nggak ada yang istimewa, biasa aja. Kalau cuma kayak gitu gimana caranya nyelamatin manusia? Caranya menyelamatkan manusia ketika dia disalib. Darahnya menyelamatkan dia sendiri bilang di Matius, darahku ini adalah darah penyelamat. Nah, bagi Anda yang nggak percaya nggak apa-apa. Yesus juga nggak maksa. Tuhan tuh nggak bisa maksa manusia, bro. Makanya kira-kira gini. Kalau ada anak kecil nanya, Dek, Yesus itu waktu hidup di dunia menyelamatkan manusia. Caranya bagaimana? Ya hidup seperti manusia biasanya, tapi dia harus mati disalib menumpahkan darahnya. Itulah cara menyelamatkan. Tapi dengan catatan dia sendiri nggak selamat, begitu ya? Oh begini. Anak sekolah minggu itu ada namanya pendidikan sekolah minggu. Saya ini kan tokoh nih. Jadi kita punya cara sendiri, bro. Nah, cara pikirmu nggak sampai karena kamu kan nggak ngerti pendidikan sekolah minggu. Ya, saya juga guru sekolah minggu ini. Setiap hari minggu saya ngajar. Oh ya nggak apa-apa. Iya, tapi kok kamu guru sekolah minggu dari Arab? boleh kok. Enggak, saya cuma hari minggu saya ngajar karate. Waduh hebat. Emang kalau sekolah minggu itu harus ke gereja kan enggak. Saya ngajar karate atau ngajar sepak bola anak kecil, saya ngajar di lapangan. Kamu ngajar hipnotis ya? Ngajar hipnotis ya? Gue hipnotis. Oke, silakan silakan. Enggak, tadi kan dia kalau saya pada hari Minggu kutur ke kota, Bang. Oke. Bang Edi, saya mau nanya, Bang. Gini, Bang ya. Kalau Abang bilang tadi startnya embrio, tapi kan di situ ada tertulis ya, semua kuasa Bapa sudah diberikan kepada anak. Ini kata-kata semuanya di sini, Bang, berarti yang sisa nihil, Bang ya. Benar nggak? Ya. Nah, ketika udah diserahkan itu semuanya, apakah Yesus masih berbentuk manusia? Masih, sampai detik hari ini dia masih berbentuk manusia dalam tubuh kemuliaan. Artinya, Bang, kalau begitu semua kuasa Bapa itu bohong dong.
Ya, boleh Hindari Anda bilang kata-kata begitu. itu, hindari kata-kata itulah. Enggak boleh, nggak apa-apa bilang. Anda bilang Nggak apa-apa, bohong kan Bang. gini. Kalau saya itu Anda khotbah saya dengar, Anda tanya saya jawab. Dengan saya itu nggak ada tatangnya, nggak ada. Kamu bilang apa nggak Abang- tatangga? Bang Edi mengerti, Bang Edi tahu nggak kalau semua kuasa Bapa itu meliputi segala-galanya? Ya mengerti dong. Nah, kalau begitu Mengerti, ketika Yesus sudah kalau Yesus yang sang anak ini yang disebut Yesus ini sudah menerima semua kuasa Bapa, artinya semua yang ada dalam tubuh Yesus itu yang sebagai manusia itu rontok dong. Begini, Seharusnya makanya rontok tadi dengan aku- sendirinya. Oke, tak terima dulu. Gini, makanya aku tadi bilang ke Hendy, Yesus itu ada fasenya. Fase ketika dia jadi anak Maria, itu fase dalam tubuh kebangkitan. Ketika orang Kristiani nggak membedakan ini, makanya Islam bingung. Hindu, Buddha bingung. Makanya kalau dengan saya tak terangkan, Yesus punya fase. Itu dia bilang ketika dalam tubuh kebangkitan, semua karya sudah diberikan padaku, bahkan yang menghakimi dunia, itu dia nanti. Tapi setelah, bukan ketika dalam era sebelum dia selesai di salib itu sesudahnya. Jadi ayat-ayat itu ada tensisnya gitu loh. Kalau kita membaca ayat nggak ada tensisnya, ya jadinya begitu. Lanjut. Udah Imrus. Jadi kapan itu, Bang? Jadi kapan itu semua kuasa Nah, itu- semua kuasa Bapa diserukan kepada Bagus, itu- semua kapan itu? Abang tahu? Tahu banget saya jagonya. Kapan itu, Bang? Setelah Yesus. Iya, dalam kapan? sekarang, Kapan di mana? setelah Yesus dalam tubuh kebangkitan. Setelah Yesus dalam tubuh kebangkitan. Dalam tubuh di mana itu? Ya di mana-mana. Dia itu personal dan Artinya- impersonal. Jadi dia itu impersonal. Artinya sekarang ini Yesus ada di mana-mana. Loh, ada di dalam diri saya. Makanya dia itu hetero omnipresent. Dia ada di mana-mana. Kalau begitu Bapak di mana? Kalau begitu Tuh. Bapak di mana? Bapak juga di mana-mana. Itulah Berarti hetero omnipresent. ada dua sosok poin di sini yang ada di mana-mana. Apakah dia ini yang mengabulkan doa? Sekarang bisa jadi. No problem. Ada dua, no problem. Jangan Ada bilang bisa, miliaran. Bang Edi jangan bilang bisa jadi. Ini bicara tentang kitab suci panutan. Oke, Kalau abang bilang bisa. bisa jadi, itu teori kemungkinan terjadi. Oke. Nggak bisa, Bang. Oke, bisa. Tak ralat jadinya. Bisa. BISA. Tapi gini. Bisa apa? Doa itu tidak. Bisa apa? Tapi gini. Doa itu tidak mengubah manusia. Yang mau mengubah manusia itu cara pikirnya sendiri. Kalau doa mengubah manusia, doa orang jagoin Argentina, orang jagoin Brasil, nanti gimana Tuhan bingung. Doa tidak mengubah manusia. Maaf, pertanyaanmu clear. Doa Jadi tidak buat mengubah- apa berdoa? Doa tidak mengubah Buat apa doa Palestina Bapak jadi di menang surga? dari Israel. Doa tidak Jadi mengubah nggak- Palestina jadi menang Ya dari udah Israel. hilangin kalau begitu kata-kata Doa doa tidak- di Alkitab. Loh, gini, kamu kan tadi bilang doa yang mengabulkan siapa? Doa itu tidak mengabulkan kata-kata manusia. Nah, ini masuk ke dimensi yang dalam. Loh, saya Bapak- tanya, Gimana sih, Bang? untuk orang- Bapak Mata Hati ini oneness. Ya lanjut Bang, Lanjut, Bang Hendi. Percaya saya dengan udah- ya percaya dengan seluruh kitab mulai dari Wahyu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Oh tidak, saya tidak percaya kitab. Kitab nggak boleh dipercaya. Yang dipercaya hanya penebusan Tuhan. Penebusan Kitab nggak Tuhan. boleh dipercaya. Yang percaya kitab itu orang agama. Nggak Oke. boleh. Kitab nggak boleh percaya. Kamu agama Kristen aja nggak boleh dipercaya. Nggak Hmm. boleh. Yang dipercaya Kenapa? adalah ya kenapa memang begitu. Kitab itu Jadi- adalah tulisan, itu sejarah. Lu bisa nangkep isinya nggak? Kalau kitab itu menyelamatkan lu, buat apa? Buat apa darah Yesus? Buat apa karya Berarti Tuhan, karya utusan? berarti Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu Kisah Para Rasul 2 ayat 36 jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus? Iya, begitu Pak. Jadi ada berapa Tuhan? Tuhan itu satu. Yesus itu Tuhan buatan, Pak. Ya, manusia. Anda bilang buatan nggak apa-apa. Yang penting karyanya dia sudah menyelamatkan kita dan siapa yang percaya, no problem. Wong orang zaman Yesus aja nggak ngerti siapa dia. Saudara Yesus tuh kadang-kadang nggak ngerti siapa dia, no problem. Kisah Berarti itu gugur, Pak, Kisah Para Rasul. Bukan yang percaya gugur, artinya gini. Artinya yang dipercaya itu omongan Bapak. Begini, bukan gugur. Kata Tuhan itu malaikat Jibril nggak gila. Ketika dia diutus Bapa, dia ngomong yang di bawah itu Tuhan, kan sama-sama Tuhan. Artinya kata Tuhan itu berbeda, itu homonim. Nah, Oke. ketika Anda bodoh, anggap itu sama, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Markus 16 ayat Markus 16 ayat 19, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Oke, no problem. Jadi bahasa semua manusia verbal itu nggak bisa menggambarkan tentang surga. Kalau Alkitab bilang, Jadi seluruh keimanan yang ada dalam kekristenan yang sesuai pemikiran Bapak itu adalah apa yang Bapak katakan itu yang sebenarnya terjadi. Jadi di kitab-kitab itu gugur. kitab-kitab gugur nggak apa-apa, yang penting penebusan Yesus nggak gugur. Kitab gugur, gereja gugur, pendeta gugur, no problem. Oke. Tapi karya Tuhan dalam Yesus menyelamatkan manusia, darahnya ke Anda, saya, ke semua orang, no problem. Konsep penebusan Gugur dosa. nggak apa-apa. Ya udah, konsep penebusan dosa pada saat disalib. Oke. Yang mencabut nyawa manusia siapa, Bapak? Yang mencabut nyawa manusia Bapak. Dan Bapak. Yesus sendiri menyerahkan. Yesus sendiri menyerahkan. Apakah Yesus sudah tahu bahwasanya dia akan disalibkan? Sudah tahu. Udah tahu. Berarti Yesus bersandiwara. Kalau Anda bilang begitu enggak apa-apa. Yesus bersandiwara, sinetron enggak apa-apa, ngepareng enggak apa-apa. Susah tuh kan. Kebanyakan nggak apa-apanya susah. Lagi Kebanyakan nggak apa-apanya. Bapak ini masa maaf. Bapak ini pendeta. Bapak ini pendeta. Saya dulu pendeta. Oh, pantes. Aduh, ya udahlah Pak, Bang Handi lanjut deh. Duh, kok nyerah? Bukan nyerah Pak, Bapak sudah tidak masuk nalar Pak dalam berdiskusi. Oh iya, maafkan saya ya. Kan minta maaf ya. Oke, sedikit lah baik. Entar dulu Bang Imrus. Saya bukannya nyerah Pak, Tapi iya. Bapak kalau mau berbicara tentang imani saja, ya seperti Bapak ini. Jadi bagaimanapun cara Bapak mengarang tentang tentang ketuhanan Yesus ini, ya Bapak bisa menganalogikan sebagai macam caranya atau berasumsi sebagaimana rupanya. Bahkan Bapak pun mengakui bahwasanya ya di Bible itu hanya sekedar tulisan, intinya adalah penebusan dosa yang sudah diketahui. Berarti Yesus bunuh diri karena dia udah tahu bahwasanya dia akan mati. Berarti kan penipuan. Kan begitu. Anda keliru garis besarnya dengan saya. Kan nggak peduli Yesus itu siapa, tapi Anda peduli banget. Karena tujuan Yesus kan disebut Tuhan atau tidak. Dia tujuannya menyelamatkan. Karena Bapak naik berdiskusi sudah tidak memakai akal. Di sini kan kita berdiskusi untuk mengedukasi orang-orang yang ada di bawah. Kan begitu Pak. Kalau Bapak cuma bilang nggak masalah, ya memang begitu apa segala macam, nggak ada edukasinya Pak. Ya begitu. Udah, berarti Anda lebih baik dari saya ya. Ya okay. Bukan saya lebih. Oke, baik bagus. Jangankan kita. Enggak, sedikit. Taruh dulu terakhir. Jangankan kita sebagai muslim, Kang Edi aja ini kalau menjelaskan itu banyak Kristen yang puyeng, apalagi kita gitu loh. Oh. Bukan lawan bicaranya Bang Edi. Bang Edi sendiri puyeng. Tanyalah Bang Edi. Oh, saya nggak puyeng. Saya nggak puyeng, saya rajanya tahu. Semua pendeta suruh ke saya. Semua debater muslim suruh ke saya nggak puyeng. Tuh bayangin tuh. Loh bener, Duma, Kata, itu bener sama saya lo, tanya Andy. Sampai malam lo. Tanya aja. Duma, Kata. Bang Edi, berarti bagusnya Bapak ini ditanyanya begini Pak. Bentar Imrus. Berarti Bapak ini bagusnya ditanya begini Pak. Kalau Bapak ulang tahun, umur Bapak bertambah apa berkurang? Nah begitu. Coba jawab Pak. Kalau ulang tahun itu umur bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita tidak bisa menanyakan. Jadi yang benar, yang benar yang mana Pak? Umur bertambah apa berkurang? Udah gitu aja. Dari sudut mana aja? Kalau Bapak konsisten dong. Dipandang dari sudut lahir, dia bertambah. Kalau dipandang dari sudut akhir kehidupan, dia berkurang. Aku tahu. Yang gini-gini model gini aku tahu. Jadi bertambah apa berkurang? Kuasai semua. Makanya jujur aja. Jawabannya benar itu. Jawabannya benar. Iya. Loh, saya itu orang mau tipu-tipu, mau tanya gimana tahu. Duma itu sama saya udah kapok tuh. Tanya terus ketemu biasa gitu loh. Terus naga. Ya udah, Bang Edi begini. Nih Bang Edi, nih saya menghindari Bang Edi kan selalu kalau Bang Edi bilang selalu terserah, ya udah. Saya mau tanya satu nih Bang ya. Abang tadi bersandar tentang konsep penebusan dosa. Pokoknya penebusan dosa karya itu yang abang agung-agungkan. Kalau benar darahnya Yesus itu benar dosa, pada saat ini putus. jadi prosesi puncak itu Bang. Tolong diulang, putus. Oke, saya ulang Bang ya. Ketika terjadi kenapa Bang? Lanjut. Bener. Abang kan dari tadi kan mengagungkan
tentang karya penebusan dosa di sini. Begini, katamu tak ralat Ya, dulu. abang dari tadi kan mengagungkan karya penebusan dosa yang dilakukan Yesus. Sebentar bang, sebentar belum habis bang, sebentar. Iya sebentar dulu bang. Saya mau bertanya. Karena tadi abang dari tadi di sini mengagungkan karya penebusan dosa ini tentang darah Yesus. Kalau benar darah Yesus itu punya nilai historis atau punya nilai lebih, ada darah Yesus waktu ada di atas kayu salib. Silakan. Ada. Maksudnya apa Pak? Gimana maksudnya? Gimana? Aduh putus-putus bro. Gimana? Darah Yesus kenapa? Abang nggak bisa jawab. Gini bang. Bisa. Darah Yesus waktu tercurah itu bang, waktu tercurah di atas kayu salib. Oke. Darah Yesus. Darah Yesus bang, darah Yesus waktu tercurah di atas kayu salib, ada yang nadahin nggak bang? Oh nggak ada. Ada nggak? Abang kan tadi kan mengagungkan itu apa? Nggak ada karena di sana itu nggak doyan dedek. Di sana itu orangnya sukanya kan gandum bukan saren. Saren nggak doyan, nggak ada masakan saren. Darah nggak ada yang digoreng, nggak ada. Iya berarti darahnya Yesus nggak punya nilai apa-apa kalau begitu bang. Abang nggak bisa mengelak lagi di sini. Oke, bisa jawab ya. Boleh jawab nggak? Oke, boleh jawab nggak? Silakan. Oke. Silakan. Oke. Jadi gini bro, Alkitab itu bisa jadi kadang sama dengan Quran, bisa jadi tidak. Artinya kata-kata di situ bisa jadi ada keterangannya, ada tidak. Ada bisa jadi sama dan tidak. Nah, yang dimaksud darah Yesus itu bukan semata darahnya, enggak, tetapi karya kematian dia. Nah, itu dia. Jadi kalau kamu detail ambil cuma darah Yesus, itu namanya kamu dengan cara pandang kamu menafsir begitu. Tapi nggak apa-apa, saya nggak sanggah. Kamu bilang aku nggak bisa jawab, udah saya jawab. Gitu. Satu aja ya, Bang, boleh ya? Bang Edi. Boleh. Edi. Bagaimana menyanggah? Benar gini, tadi kan Mas Edi bilang kalau Bible itu hanya tulisan, mau dibuang mau enggak. Nah, pertanyaan saya mudah. Bang Edi tahu tentang penebusan dosa itu dari mana, Bang Edi? Dari Bible, dari sejarah, Bang. Berarti masih perlu kan Bible, Bang Edi? Gini, yang perlu orang yang belum tahu, Bang. Kalau orang baru tahu, tak bukakan. Tapi kalau saya sudah nggak perlu lagi, karena Tuhan sudah di dalam saya. Nggak perlu lagi. Itu itu aja sebenarnya. Jadi walaupun bagaimana, Bang Edi masih tetap dia megang Bible karena ketidaktahuan. Sekarang sudah tahu. Begini, bro. Begini, tak jawab dulu supaya nggak keliru. Sebenarnya yang sejati itu bukan ritual ke gereja ini. Saya nggak nanya ritual, gini Bang, untuk mengetahui sesuatu itu kan Abang pasti berarti harus membaca atau mencari tahu. Pertanyaan saya kan tadi Bible nggak perlu, karena Abang udah pintar. Jadi gini, tapi kan awalnya dari Bible juga kan Bang? Jadi gini, tak kasih informasi, tak kasih apa namanya supaya gampang ya. Saya punya mobil gembes ya kan. Ketika gembes aku perlu ditambal. Nah, aku ke tukang tambal ban. Ketika ban itu sudah tambal, ketika saya jalan, saya nggak perlu lagi tukang tambal. Tapi manakala ada teman saya itu banyak gembes, tak beritahu di sana tuh. Nah, ketika sudah ditambal dia jalan, nggak mikir tambal ban itu mungkin buat hiasan sebagai kertas saja. Kadang Pak mikirin Pak tambal bannya bagus apa enggak? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu kan masing-masing. Nggak apa-apa. Anda tidur. Nggak apa-apa. Anda tidur seneng sama tukang tambal ban juga itu urusanmu kok. Nah, saya enggak. Nggak apa-apa. Tadi sama Bang Handi mengatakan bahwa Yesus itu manusia, betul ya? Betul. Bisa makan, bisa tidur. Pertanyaan saya, keinginan Yesus, keinginan sebagai manusia nih. Sebagai manusia, keinginan nikah, bisa enggak? Terus? Bisa enggak? Dia bilang begini, kamu tanya kan? Kalau keinginan nikah seksual itu ada, tapi Yesus tahu, makanya dia bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Dia itu utusan, Quran juga bilang, dia diutus untuk melakukan suatu misi, misinya bukan menikah. Itu jawabannya. Muter bisa atau enggak? Saya nanya, tadi makan bisa, oke. Misi bisa, nikah kenapa nggak bisa Bang?
Loh bisa, tapi dia nggak mau. Udah, itu aja udah bisa. Oke, lanjut, Makanya, guys. loh, ngaceng juga bisa, juga bisa loh. Ya. Gimana sih? Dia seperti kita. Gitu loh bro, jadi memahami Yesus itu biasa aja. Makanya karena kita sering dengar Kristen yang keliru seperti Tuhan, Bapak. Oh iya, Enggak, kalau biasa kalau aja. kami memahami Yesus biasa aja Pak. Bapak yang nggak biasa, malah Bapak menuhanin. Loh, enggak, saya nggak nuhanin. Kamu berarti belum kenal saya. Ini sudah kenal tuh, makanya kenalan dulu. Saya nggak pernah nuhanin Yesus. Terus? Masa manusia dituhanin gimana sih? Terus? Itu namanya musyrik. Malam yalib, malam yulat. Loh, gimana sih? Nggak boleh. Kamu fitnah ke saya kalau saya nuhanin Yesus, nggak boleh fitnah dengan saya. Terus Tuhan Bapak siapa? Bapak dong. Kalau Islam disebut Allah, kalau orang Hindu disebut Sang Hyang Widi, itu dia Bapak. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dan Ismail. Loh, Tuhannya saya, ya Tuhannya Yesus. Bapak itu Yang ketika Yesus Bapak itu maha besar nggak Pak? Maha besar dong. Tidak ada yang lebih besar dari dirinya Pak. Loh, kalau ada Yesus, Tuhan takut dong, nggak bilang dia satu dong. Oh, aku punya saingan tuh, aku dua tuh. Iya, bukan saingan Pak. Nggak ada tuh. Kira-kira apakah Bapak tidak akan menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Kira-kira Ya, kalau apakah dia mau, Bapak kalau dia mau, nggak menciptakan apa? Dia Untuk saat mau menciptakan ini, batu, untuk saat dia mau ini, menciptakan batu yang untuk berat sampai dia nggak bisa mengangkatnya, bisa nggak? Itu pertanyaan saya ke kamu juga. Tuhan itu maha besar. Tuhan menciptakan batu yang besar sampai dia nggak bisa ngangkat, bisa nggak? Aku balik tanya ke kamu. Saya jawab pertanyaan itu. Saya jawab pertanyaan itu, Pak. Jawab dulu, enggak sebentar, jangan Bang Ibes. dijawab. Pertanyaan itu sebentar bentar. Dia nanya, Tuhan bisa nggak menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa mengangkat? Abang tunjukin di mana tempatnya Tuhan mau menciptakan batu itu. Abang tunjukin dulu. Bisa nggak tunjukin? Saya ini manusia yang Abang nyuruh yang Tuhan. Ya, perhatikan pertanyaan Abang. Sebentar saya kembalikan pertanyaan Abang. Abang bilang Tuhan bisa nggak ciptakan batu yang Tuhan sendiri tidak bisa mengangkatnya. Abang tunjukin di mana Tuhan bisa menaruh batu itu. Tunjukin dulu tempatnya di mana. Kenapa ketawa? Jangan ketawa dong. Ayo kita buktikan logika Anda. Bapak nanya dengan kamu. Bapak ini perumpamaan, sedangkan saya bertanya sesuatu yang kenyata, Pak. Yang tertulis di Bible, Pak. Dua orang sama ya? Enggak, dua orang ini suaranya beda atau gimana? Dua orang beda, ini sama Pak. orang atau beda orang? Oh, beda. Maaf. Yang kecil itu siapa? Yang suaranya kayak Bansi itu siapa? Kecil tadi Bang siapa? Kayak Bansi. Enggak, ya itu maksudnya Bang siapa? Biar aku bisa bedain. Oh, dua orang ini mirip loh. Saya. Imrus itu Imrus. Saya Ibes. Bang Imrus. Oh ya, Ibes Imrus. Ya, tadi saya tanya, apakah Bapak Lanjut. apakah Bapak menciptakan sesuatu lebih besar dari dirinya? Menciptakan sesuatu lebih besar dari dirinya? Yang namanya ciptaan pasti tidak lebih besar dari dirinya. Tetapi gini, saya mau bilang ini sebentar Pak, sebentar. Oke. Aku tuh kalau mau ngomong buat didengar dulu. Aku ini Iya, ini saya baik mendengar. hati loh. Jadi, Iya, sama, Pak. Oke, gini saya itu beda dengan Anda. Saya tuh merasa bahwa saya tidak bisa mendefinisi Tuhan dengan tepat. Makanya maafkan saya. Karena Anda bisa ya, saya hormat kepada Anda. Saya nggak bisa. Karena ada tertulis, Pak. Sebatas. Oke, monggo. Karena ada tertulis. Allah Bapa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, Pak. Di mana? Allah Bapa di mana sekarang, Pak, posisinya? Posisinya kalau bahasa manusia dia di surga. Tapi surga itu detail kita nggak bisa. Verbal kita nyebut nama dia aja itu keliru kok. Di dalam kerajaan surga, Pak. Di dalam kerajaan surga. Itu pun otak manusia terbatas, Bang. Nggak bisa surga itu kayak apa, tempatnya apa. Bahkan bukan tempat. Itu hanya verbal manusia. Berarti surga lebih besar daripada Bapak. Kan Bapak ada di dalam kerajaan surga. Bukan begitu. Kalau Anda berpendapat begitu, monggo. Silakan, saya enggak. Enggak apa-apa. Anda enggak apa-apa, Anda bebas Enggak aja. apa-apa. Anda melakukan Alkitab bebas dengan saya. Bapak terima tidak kalau Yesus dianggap dikatain anak domba? Kalau Alkitab bilang begitu, ngapain saya nggak terima? Oh, Alkitab sekarang bilang begitu. Gimana? Yesus itu dikatain anak domba, Bapak terima? Loh, lah Alkitab bilang begitu kan, pedoman saya Alkitab, pedoman orang Kristen miliaran itu Alkitab. Bapak mendukung kepenghujatan dong.
ya nggak apa-apa. Penghujatan, keperengan nggak apa-apa. Waduh. Itu nggak mempengaruhi karya dia menyelamatkan kita. Kalau dengan saya itu Jadi ya nggak sekarang berarti nggak jadi perlu. sekarang Mbak bentar Imrus. Jadi sekarang Bapak beriman sama, kalau untuk hal ini Bapak beriman kepada Alkitab. Saya tidak beriman lagi, tidak beriman. Tuhan di dalam saya, ngapain beriman? Nah, tadi Ngapain katanya beragama? Tuhan di dalam saya. tadi katanya tidak beriman. Begitu saya bilang, Bapak setuju tidak kalau Yesus dikatain anak domba? Terus dia bilang, ya kalau dikatain anak domba di dalam Alkitab, ya saya harus nurutin, saya harus ikut. Gimana Ya, sih? maksudnya beriman itu maksudnya beriman itu mengiyakan. Kalau maksudnya beriman itu mengiyakan, oke. Tapi kalau beriman dalam artian kita nyembah-nyembah, kita sujud seperti saudara Islam, Hindu, Buddha, enggak. Gitu loh maksudnya. Ya orang gila Pak, sujud-sujudin sujud-sujud di depan Bible mah orang gila Pak. Oh bukan, maksudnya sujud kepada Allah itu loh, sujud kepada Buddha, sujud kepada Tuhan, itu maksud saya. Terus kalau joget-joget kepada Tuhan itu lebih bagus. Joget-joget itu ekspresi, Bang. Kalau di aliran Islam ada juga yang menari berputar, itu ekspresi. Jadi itu ekspresi. Ekspresi Kristen nggak ada agama, nggak ada aturan. setiap berdoa joget-joget gitu, nyanyi-nyanyi, jingkrat-jingkratan. Kalau itu Bapak setuju? Kalau bersujud merendahkan diri kepada Yang Maha Kuasa itu Bapak nggak setuju. Tapi kalau jingkrat-jingkratan joget-joget itu Bapak setuju? Sambil minum amer gitu. Halo? Tahu kan bagaimana Kang Edi Badai? Mana dia nih? Bang Handi, kamu hipnotis dulu dong Bang Handi. Ikutin aja maunya. Halo, apa kabar? Halo. Lagi ngebel sebentar ya, tak menerima dulu ya. Oke. Enggak ada boleh hina saya nanti. Persiapan maghrib dulu aku di sini belum maghrib. Aku pamit dulu ya. Siap Bang Andi. Siap Bang Andi. Gimana Ya, Pak? Bebas aja, Ina boleh. Saya nggak kemana-mana. Enggak. Ditemui, kita ngopi bareng, oke. Di mana Pak? Bapak posisi di mana Pak? Di Kalimantan dia. Walah. Cuma buat ngopi di Kalimantan kejauhan. Sering itu dihipnotis sama Bang Handi itu. Pejamkan matamu. Lihat takap mataku. Kalau sesuatu yang ada dalam pikiran dia, pokoknya intinya begitu ditanya ternyata pendeta, perpuluhannya kenceng, pantesan aja bodoh amat dengan jawaban. Bodoh amat. Nggak apa-apa, biarin. Biarin. Nggak apa-apa, terserah. Ya udah, nggak apa-apa. Kapan kelarnya? Tapi di saat diskusi sama pendeta, pendeta nggak ada yang berani loh pada saat diskusi sama gue tuh, nggak ada yang berani mengatakan bahwa saya jangan comot-comot ayat, karena mungkin mereka sadar kali ya dia mendoktrin itu dengan cara comot-comot ayat. Ya gitulah. Udah jelas ya ini. Naik lagi Bang Edi ya kan, biar tambah pusingnya jangan setengah-setengah, biar pusingnya menyeluruh, jadi gampang diobatin. Kalau setengah-setengah ntar pusingnya nggak enak nanti. Kalau menyeluruh kan enak diobatinnya tuh. Ayo siapa lagi yang berani naik? Host. Ayo anak-anak Paulus naik, anak-anak Paulus. Monitor host. Yang punya Tuhan estafet naik. Tuh ada yang minta up tuh. Yang punya Tuhan estafet naiklah. Anak cucu Paulus naik juga. Ayo naik. Ngantuk. Itu katanya ada mau naik tuh. Udah ini naik. Pangeran tuh. Pangeran katanya mau naik yang tuh. berani naik. Siapa yang mau debat sama saya sini? Buset. Bodoh. Itu boleh lah, silakan. Emang pangeran agama apa pangeran? Coba gini, oke, Pak Sugi, Bible berjalan nih Pak Sugi ya. Iya. Kita ini, tapi PB2 ya, udah hafal belum? PB2 udah hafal belum? Dialognya di situ ya, kita pakai Bible yang edisi kedua ya. Enggak, ini pangeran agama apa?
Oten. Lanjut. Kedua Bang. bingung saya Bang Yan. Belum Tapi saya apa. sudah punya kok Bang Yan. Di Alhamdulillah. aplikasi ada itu. Ya tinggal baca aja, beda Kalau sedikit status sedikit. udah naik ya mendingan lari lah. Ya ini nih ada. Udah mendingan lari aja kalau status udah naik mah lari udah. Udah, aku standby Pak Sugi. Bentar Pak Sugi. Ada campurannya ini ya. Ada campurannya kitab Katolik ini kalau anu yang TV2 nih. Betul. Ada kitab Tobit. Tobit, Yudit, Makabe, Kebijaksanaan, Sirah, Baruk, Susana, Nyanyian, Tiga Anak, Bel, dan Naga. Tambahan Esther. Betul. Selamat sore Pangeran. Ya sore. Sore. Hah? Sore Pak. Ya. Agama apa Pangeran? Enggak, mau tanya nih, menurut Islam manusia dilahirkan dari Agama dulu apa, agama Pak? Agama apa? Agama Israel. Yahudi. Emang ada agama Israel? Hah? Aduh. Botol, Jangan botol, ada agama botol. Israel, bos. Botol, Lo nih botol. ada nih. Yahudi bang. Oh, Benar, ya. ini agama Yahudi benar, Pangeran. Ya bener lah. Oh. Bisa baca. Baca apa? Baca Hebrew dong. Hah? Hebrew. Bahasa Hebrew. Bisa bang? Oh, kita bisa bahasa Indonesia aja bang. Kita kan tinggal di Loh, Indonesia. mana ada Yahudi bahasa Indonesia aja? Nggak Aduh. ada bang. Goblok. Ya udah lanjut Mas Sugi. Kenapa? Ya, Nggak pede ngapain? dengan agamanya bang? Orang kalau udah ngaku Yahudi harus bisa bahasa Ibrani bang. Orang nyasar nggak ngerti apa-apa ini. Percuma. Iya, tapi kenapa gak pede dengan agama Kasihan, sendiri? Itu Yesus Tuhan bukan sih bang? Nggak mau nanya sama Bang Juma nih. Bang Juma nggak standby, Bang Juma nggak standby. Enggak buat apa? Tanya Apa? sama Ustaz Mau- Sugi aja. Nggak, Bang Edi standby nggak? apa? Mau Bang nanya apa? Andi. Mau nanya apa? Enggak. Mau nanya apa? Nah ini khusus Islam aja yang tahu. Kalau yang bukan Islam nggak tahu. Ya, Emang mau Ustaz nanya Sugi kok kira apa? nggak Islam, weh? Itu Ustaz Sugi, aku udah manggil Ustaz loh. Yang mana? Makanya kok Ya, pakai ya, mata ada kau. apa, ada Kok apa. buka kacamata kau, kok ganti kacamata Kamu kuda. enggak. Yang jadi masalah dia ini belum jelas gitu loh agamanya apa gitu loh. Iya. Makanya pakai Ini nggak kacamata jelas kuda ini. kau, jangan pakai kacamata itu kau. Jadi nggak ada yang kenal sama aku. Ya, lu siapa? Lu siapa? Oh. Lu siapa harus dikenal? Belum kenal bang. Ini siapa? Follower 197 minta dikenal. Emang lu siapa? Astaga. Ini ambil Muslim ini. Lu siapa? Agama lu apa? Ini aku ambil Muslim paling terkenal di TikTok ini. Mana pula nggak ada yang kenal. Cuma abang-abang lah yang kenal sama aku. Follower 197 terkenal. Udah laten. Nggak apa-apa lah kalau dia terkenal. Follower 197 Bang Andi, gimana mau terkenal? Nggak apa-apa, nggak mungkin lah keluarganya tidak mengenal dia. Terkenal di keluarganya kan? Mana mungkin gua nggak kenal? Ya kan Bang Andi kan? Betul, betul dah. Nggak mungkin lah keluarga kamu melupakan Iya. kamu. Udah. Iya, Kakak terkenal nih. sama keluarganya. Ini Naki nih, suaranya suara Naki. Ini ambil Muslim. Siapa? Amir Muslim. Amir Muslim. Coba tengok di komen-komen tuh, kenal semua sama aku tuh. Coba tengok di bawah. Enggak, mana ada yang kenal di bawah typing. Coba kau baca typing satu-satu. Gak ada yang kenal pede kali kau. Kau baca typing, makanya kau buka kacamata kau. Nggak usah ditanggapi biar. Apa sih? Enggak, kalau nggak salah dia ini Kristen loh. Kalau dia betul pakai Amir Muslim nih. Suaranya suara Naki. Iya kan? Anda Kristen kan? Emang oten dia, oten. Bang Endi. Najis oten. Bang Endi. Iya. Bang Endi, assalamualaikum Bang Endi. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bang? Bang Endi, kita di dunia ini diciptakan selain untuk
karena menyembah Allah itu untuk apa lagi, Bang? Kan Ya, belum- tidak kuciptakan manusia dan jin selain untuk menyembahku. Belum minanasnya dibetulin, Bang. Berarti dia Islam. Iya, belum minanasnya dibetulin, Bang. Sesama muslim selalu Oh, harus jadi menghormati. selain untuk- Dengerin dulu. Kalau Tidaklah Aduh, saya kuciptakan ditanya. jin dan manusia kecuali beribadah Bentar dulu, Bu kepadaku. Rahma. Itu dia Saya kan ditanya. Muslim, dia tahu. Iya, makanya saya ditanya. Jadi kalau Anda sudah bagus sabluminallahnya gitu ya, semua kewajiban baik sunnah wajib itu dilaksanakan, ya perbaiki abluminanasnya lagi gitu. Sesama muslim harus Kalau orang yang suka sama dibetulkan. kita gimana, Bang? Ya Bang kamu Edi, harus lebih kalau ada kita- dengerin. Kalau ada nggak suka sama kita, ya kita memperbaiki diri. Kira-kira apa yang tidak disuka sama kita, jangan nyalain orang lain gitu. Introspeksi kita kan diri nanti gitu. kita kan sering nego untuk Bang Edi, kita nego tahu nego menyapa nanti Ya. dia nggak open, tidak peduli. Besok kita sapa lagi, tidak peduli lagi. Jadi yang salah Ya kami, gitu. bersabar aja. Kan serahkan semua kepada Allah kan gitu. Bersabar. Nanti kalau di kampung sendiri ajan nggak dikasih, tapi kalau di kampung orang ajan disuruh gitu loh. Ya makanya tadi abluminanasnya dibetulkan di kampung sendiri. Gitu. Itu aja. Jangan kita Kalau di merasa kampung- jangan kita merasa paling benar gitu. Anggap diri kita ini fakir ilmu, ya belajar sama Ya, niat- orang lain gitu. Ya niat kan gini, Bang, aku di kampung orang kan di masjid lain kan datang suruh ajan. Jadi ketika di kampung sendiri kan karena di kampung kita tuh yang ajan nggak ada, ya kita niat lah untuk ajannya kan. Coba tes Nah, aja ini dulu. aneh nih. Kamu ini Coba. aneh, tadi ngaku Yahudi, sekarang kok ngaku adzan, gimana sih? Janganlah Supaya nyusup-nyusup dinaikin. seperti itu. Kalau aku ngaku oten sama Yahudi, emang aku dinaikin? Enggak kan? Oke, harus keduanya naik. Seorang Islam itu ya harus bangga sebagai Muslim. Ngapain harus nyamar-nyamar gitu loh? Nggak boleh seperti itu, Muslim nyamar-nyamar. Coba tes aja Katakan, dulu. Jadi deh. apa ana nih, muslimun, Muslim aku nih gitu? Muslim. Hah? Coba tes aja dulu Pak De. Coba aja dulu. Oh, Bro. sekarang tantang aku. Nanti tantang nggak tahu nanti. Ayo deh turun aja deh, ada yang naik. Nggak ditantang bro. Biar dulu dia kita edukasi dulu. Coba kamu ajarnya dulu seperti apa? Dikit aja dulu coba tes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagus sih. Bagus. Bagus, adanya bagus ya. Cuma itu yang bikin kecewa kok sebagai Muslim ngaku Yahudi, ini kan nggak bener gitu loh. Nggak boleh bro. Ya lain kali jangan. Iya, lain kali jangan begitu. Nggak boleh. Muslim bangga sebagai Muslim. Siapapun mau ngaku Yahudi, ngaku Kristen, dia bentar. Udah. Cukup. Udah cukup dah. Siapapun yang ngaku Cukup. bukan Muslim padahal dia Muslim, Ya. dia telah murtad. Benar Ustaz. Nggak boleh. Muslim ngaku Jadi Yahudi, baca apa ngaku nih? Kristen Surat nggak boleh. Hah? Bukan itu. Dengerin Udah, dulu Pak udah. De Sugi ini. Ayat apa nih mau dibaca? Ntar dulu Dek, dengerin dulu. Ini Pak De Sugi. Ini guru Iya, kita hormati dulu. kita itu bicara, ya. tidak boleh main-main dengan agama. Baca surah At-Taubah 65-66. Bahkan di situ jangan kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah beriman. Jadi sebagai Muslim bangga sebagai Muslim, nggak usah nyamar-nyamar. Karena baik itu Kafir itu- serius Bang, ataupun kafir itu apa, dengan Bang? Dengerin dulu, bergurau, maka ketika orang itu mempermainkan agama, ngaku-ngaku Yahudi, ngaku oten, dia sudah murtad. Ya. Gimana ayatnya, Bang? Caranya sekarang kamu istighfar dulu. At-Taubah 65-66, baca. Tidak boleh main-main dengan Tunggu. agama. Baca. Tunggu ya. At-Taubah 6566 ya. Ya.
Masalahnya gini Pak Sugi, masalahnya apa Di gitu sini aja. gitu. Tak apa maksudnya gitu loh. Mau naik katanya biar bisa naik. Padahal di Iya, atas dia kalau udah ngaku naik, Yahudi ya udah. bukan di bawah. Di atas loh ditanya agama apa? Yahudi. Udah naik ke atas loh. Jadi bukan alasan itu. Ya udah diedukasi aja. Namanya juga anak baru di medsos kali. Gua edukasi aja supaya lain kali nggak gitu udahlah. Tapi dia terkenal katanya Bang Handi. Nggak apa-apa. Udahlah jangan diomelin Iya. muslim kok. Ke- Dia sudah Bang Handi tadi bilang terkenal sama keluarganya. Iya. Biar Di Pak Bang Desuki Handi yang biar Pak Desuki yang edukasi dulu lah. Lah lain tadi kali disuruh jangan- ngomong sama Ustadz Suging, dia nggak mau dengan gaya sombongnya mau sama Bang Juma. Bang Juma lagi standby, udah sama Handi dengan gaya sombongnya. Disuruh sama Ustadz Suging itu Ustadz itu di sampingmu, nggak mau denger. Ya udah. Buktinya mau kok, mau kembali dia ke Islam. Mungkin dia nggak ngerti gitu loh. Dia edukasi aja udah. Semoga kedepannya nggak gitu lagi. Udah selesai kan. Kayak cukup satu orang lah yang edukasi, ada Pak Desugi, kita kasih dia, suruh buka taubah gitu ya. Wala insya altahum itu Pak Jaya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, kayak itu Pak Dea. Ya. Ya itu kira-kira. Itu berarti berapa itu? 65 sampai 66 dek. Surat keberapa? Surat keberapa? Atau Pak surat berapa? Nggak tahu kok nomornya. 9. 9. Surat 9 ayat 65 66. Bersenda gurau main-main saja itu kul awillahi wa ma ayatihi. Ya Pak ya. Ya itu. Gak boleh main-main. Agama ini urusan besar, bukan sepele agama ini. Kalau di dunia ini udah nggak ada agama, kiamat. Kalau nggak ada Islam, Jadi jangan disepelekan masalah agama, nggak boleh. harus bangga menjadi Islam di mana pun kita berada. Nggak boleh kita Bahkan gitu. nyawa taruhannya harus berani. Saya Islam, kalau nggak suka ngapa lu? Nah, gitu. Islam itu nggak boleh nyamar-nyamar seperti itu. Tastajiun itu berolok-olok, nggak boleh gitu. Itu bukan tentang agama itu Bang, lain lagi itu. Dibilangin malah ngeyel nih Itu bukan orang. tentang agama itu. Nah, Dan begini. jika kamu tanyakan kepada mereka, Al-Quran ini tentang agama, Al-Quran nggak bahas yang lain. Al-Quran ini membahas tentang agama. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Allah, ayat-ayat Allah itu nggak tentang agama. Mikir. Ini gimana sih ini orang? Artinya di situ dek, kamu di mana Orang berada. Islam yang berolok-olok tentang agamanya Bang. Itu Tadi bukan kamu orang Islam yang berolok-olok. dengerin tadi kamu gini, dibawa nggak mengaku Islam, itu artinya ngolong-ngolong udah itu. Nggak Itu boleh kamu nggak main-main. bangga Itu dengan maksudnya gini, Bang. agamamu. Orang kafir Kamu yang bersendau gurau berolok-olok dengan itu. agamamu. Udah kalau ngeyel turunin aja. Kita nggak butuh orang ngeyel. Turunin. Oke. Ngeyel turunin. Nggak ada gunanya. Sok Oke. pinter. Oke, saya turunkan. Dah, beres. Orang dibilangin baik-baik bukannya bertobat malah ngeyel. Kalau dia ngaku Amir Muslim gitu ya, itu dulu pernah ngaku Kristen itu. Nah, ini kan munafik ini yang merusak Islam justru orang-orang munafik seperti ini. Iya, makanya nggak dikasih ajan di tempatnya. Udah ketahuan Kamu kayak. munafik ya nggak dikasih azan lah. Kalau kamu masih dengar di bawah, ya robalah sikapmu, perbaiki ablum minannasnya itu loh. Ablum minallahmu bagus tadi kau bilang, tapi kau dimanapun kau berada, biar kata ada golok di lehermu itu, tetap kau harus kayak Bilal. Ngerti Bilal nggak? Ini kalau Bilal dikisahkan ini nangis pada Sugi ini. Lu baru begitu cobaan manusia. Saya lu pikir kumpulin orang yang non Islam ya, taruh di badan saya mau disetrum berapa kayak gitu, tetap saya Islam. Biar mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Apalagi soal kondisi aman kok main-main. Lu belajar sama kisah Bilal itu loh. Dicambuk, Bilal itu dicambuk sama majikannya.
batu. Ya Tapi dia tetap nggak- memegang tapi teguh dia nggak Islamnya. merasakan sakit, dia nggak merasakan sakit, justru merasakan kebahagiaan. Kalau kita memang lihat dia sakit, tapi Bilal tidak merasakan sakit, dia merasa sangat bahagia. Itu loh orang yang beriman. Tapi ngomong-ngomong, gimana Oten mau naik? Ini yang di atas ini, nengok aja udah takut. Ya kalau begitu saya naik turun dulu. Bang Juma di atas stay. Bakal berjalan ada gimana? Makanya gue bilang, Oten mana berani? Apalagi Ustadz Sugi, bebel berjalan, matilah kalian kejang-kejang. Dah. Masya Allah. Yang Kristen aja naik, tolong teman yang Muslim tolong banget. Ini room diskusi, teman-teman Muslim tolong ngerti. Ini room diskusi. Yang Islam kalian tengok berapa orang? Ada 8. Udah, tolong ya. Ini room diskusi, tolong. Jadi biarkan yang Kristen naik. Tolong kalian tolong. Typing naikin.